kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Wonogiri selaku mentor Bapak Putrajaya SPDNT, yang terhormat Ibu Eni beserta teman-teman orientasi P3K Angkatan 78 yang sangat saya hormati, mohon izin saya di sini mau mempresentasikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi sebagai pegawai negeri P3K SMA Negeri 5. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Septiana Mandasari. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Girimanto sebagai guru fisika. Tujuan diadakannya orientasi ini yaitu agar mendapatkan ASN yang dapat menjalankan tugas dengan baik, memiliki nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN, karena kita sebagai ASN yaitu sebagai pelayan masyarakat berakhlak, akuntabel, kompetitif, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, visi-misi Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Yang pertama, meningkatkan layanan dasar. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pedesaan. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan melalui perencanaan tata ruang yang responsif, kemudian menjaga stabilitas dan konduktivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Dan yang terakhir, menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Sedangkan untuk visi misi di instansi saya SMA Negeri 1 Girimanto, visinya tebal dalam intah, maju prestasi, terampil iptek, dan berbudaya luhur. Misinya kita punya 9 misi. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Di tempat kami, kita sudah meluncurkan aplikasi Smart 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, di mana anak-anak pada waktu sholat berjamaah selalu absen menggunakan barcode yang kami berikan di sekitar masjid. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap budi pekerti luhur dan mampu melestarikan budaya adiluhur sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif, diantaranya mengikuti Innova. Yang keempat, menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pengembangan diri. Yang kelima, menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Kemudian yang keenam, menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi. Yang ketujuh, memanfaatkan dan mengelola lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebagai bekal keterampilan hidup di masyarakat. Jadi ketika lulusan kami tidak melanjutkan ke perguruan negeri, bisa memanfaatkan. Kemudian yang kedelapan, menciptakan lingkungan dan budaya yang kondusif untuk indah, nyaman, dan damai sebagai tempat belajar untuk guru, siswa, dan seluruh warga.
Yang kesembilan dan yang terakhir, memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung keunggulan pembelajaran. Kemudian apa itu RHK? Untuk mewujudkan visi misi itu semua, kita sebagai pegawai harus membuat suatu RHK, yaitu sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai seseorang atau unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. RHK mencakup apa saja? Yang pertama, rencana kegiatan, indikator, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pegawai. Kemudian untuk RHK yang kami pakai di SMA Negeri 1 Girimarto, ini ada 5. Terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Terkelolanya, terlaksananya pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum KOSP. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, di antaranya kemudian ini adalah salah satu contoh RHK saya hanya mengambil salah satu saja. Rencana hasil kerja kepala sekolah yang diinterpretasikan adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, mana kita meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, yaitu melalui beberapa tahap persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Kuantitasnya tersusunnya laporan, kualitasnya tingkat kesesuaian, dan untuk waktunya ketepatan waktu penyusunnya. Untuk waktunya 5 bulan. Untuk kuantitasnya kita menghasilkan ada 1 dokumen, yaitu dokumen laporan observasi praktik bersama pembelajaran bersama teman sejawat. Kegiatan dan tahapnya apa saja? Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait persiapan pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan observasi. Yang ketiga, diskusi tindak lanjut dan menyusun laporan observasi. Sedangkan penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu ada 3, yaitu yang pertama kolaboratif. Saya melakukan diskusi bersama rekan sejawat secara kolaboratif, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, harmonis. Diskusi yang kita lakukan secara harmonis, nyaman, tidak menyinggung dan saling menghormati. Ya, kemudian harmonis akan menimbulkan rasa nyaman. Kemudian yang ketiga, kompeten. Saya menggunakan pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk melakukan observasi yang efektif dan memberikan saran yang relevan. Kemudian kesimpulan dari orientasi yang kita laksanakan ini, orientasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pegawai P3K yang berakhlak. Melalui orientasi ini, pegawai dapat memahami visi misi, nilai-nilai serta kode etik yang berlaku dalam instansi. Kemudian bagi institusi, orientasi ini berkontribusi untuk peningkatan kinerja organisasi, standarisasi normal dan etika kerja, serta mengurangi pelanggaran disiplin. Sementara bagi masyarakat, orientasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kita bekerja menggunakan tadi core value berakhlak, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintah. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjen Dasari SSI.
Tanggapannya mungkin satu pertanyaan, satu pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Bu Omi. Terima kasih. Dalam kata yang disampaikan tadi, saya mendengar salah satunya adalah observasi dengan rekan sejawat. Ya, benar rekan sejawat. Kaitan dengan hal tersebut, apakah rekan sejawat itu yang diobservasi mapelnya sama? Soalnya saya sendiri kalau pernah mengalami bahwa yang observasi itu mapelnya sama terjadi insecure ya. Apakah di tempat rumahnya juga sama atau mungkin berbeda? Terima kasih Bu Umi untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Yang selama ini berjalan di tempat kami masih mapel yang sama, tapi sebenarnya alangkah baiknya kalau mapelnya itu berbeda agar kita bisa saling berkolaboratif. Misalkan untuk mapel fisika mungkin bisa berkolaboratif dengan mapel biologi, nanti kan ada mapel kimia, itu mungkin. Yang selama ini berjalan di sekolah kami yaitu masih mapel yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mapel yang berbeda mungkin bisa untuk perbandingan. Ya, sekian. Terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Manda sudah memberikan, dan aplaus untuk Bu Manda. Selanjutnya untuk mempersiapkan diri untuk narasumber yang selanjutnya.